UAMI. Kali ini kita akan membahas tentang kekuatan, cita-cita, dan keyakinan Muhammadiyah. Mari kita lihat videonya. Apa itu MKCH? MKC itu singkatan dari mata keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Apa sih sebenarnya MKC itu? Yang pertama itu maka itu sendiri diambil dari bahasa Arab dan ilmu hadis, yaitu sanad matan dan rali sanad, merupakan komunikasi, dan tentu di dalam komunikasi itu menghasilkan isi dari berita dan itu dinamakan sebagai matanya. Jadi matan itu berarti makna atau isi dari sesuatu yang diyakini. Jadi cita-cita adalah sesuatu yang sangat diinginkan, kemudian tujuan dari cita-cita organisasi merumuskan dalam MKC itu sendiri. MKC itu bisa dikatakan sebagai ideologi Muhammadiyah dan itu ada ruhnya. Muhammadiyah secara profesional, Muhammadiyah dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama itu Muhammadiyah teoritis. Apa itu Muhammadiyah teoritis? Itu merupakan orang-orang yang paham dengan Muhammadiyah dan teori-teori Muhammadiyah dan tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kemuhammadiyaan. Nah, yang kedua yaitu Muhammadiyah aplikatif. Apa itu Muhammadiyah aplikatif? Itu merupakan orang-orang yang Muhammadiyah yang mengikuti semua kegiatan kemuhammadiyaan, namun mereka kurang paham, bahkan tidak tahu teori-teori yang ada di Muhammadiyah. Yang terakhir yaitu Muhammadiyah integratif, yaitu orang-orang yang paham Muhammadiyah sekaligus aktif di dalam kegiatan Muhammadiyah. Bagaimana latar belakang munculnya MKCH? Jadi MKCH itu lahir karena pada saat itu tidak ada organisasi sepanjang NU dan Muhammadiyah. Akhirnya lahirlah MKCH itu pada tahun 1999 di Tanwir, terlahir karena pada saat itu di Indonesia sedang terjadi perdebatan di era Orde Baru, khususnya pada ideologi. Untuk menyikapi itu Muhammadiyah melahirkan MKCH atau maka keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah agar mengikuti perkembangan zaman selanjutnya. Apa tujuan dan cita-cita Muhammadiyah? Salah satunya ialah merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, serta bercita-cita dan tujuan untuk menjadi khalifah Allah selanjutnya. Bagaimana Islam menurut pandangan Muhammadiyah? Ialah untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi 4 bidang. Yang pertama bidang akidah, yang kedua bidang akhlak, dan yang ketiga bidang ibadah, dan yang keempat bidang muamalah. Bagaimana konsep Muhammadiyah di dalam 4 bidang tersebut? Yang pertama yaitu akidah. Konsep akidah mempunyai sifat yang tegas, asli atau murni, serta pokok. Yang kedua yaitu di bidang ibadah adalah menjalankan ibadah sebagai sarana untuk menegakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu akhlak. Pada praktiknya adalah seluruh warga Muhammadiyah mengemukakan bahwa ada putusan setelah MKCH, yaitu ada 2, yaitu norma-norma dan etika dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu muamalah. Ada di bidang muamalah hanya memikirkan hal duniawi saja. Selanjutnya Muhammadiyah itu sering menyebut dirinya sebagai Islam wasatiyah. Sebenarnya Islam yaitu Islam bersedia muncul karena baru-baru ini perilaku umat Islam di Indonesia maupun di luar negeri penampakan perilaku di luar batas. Hal ini disebut dengan ekstrim atau radikal. Kemudian ada satu pertanyaan, di Indonesia mempresentasikan umat Islam wasatiyah atau modern? Jawabnya ialah beberapa pakar dan tim Muslim yang mengakui bahwa Indonesia merupakan potret Islam wasatiyah atau modern. Buktinya adalah akidahnya tengahan dan kelemahan, dan karena hal itu menjadi dikagumi oleh orang luar negeri. Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa di Indonesia itu Islam atau Islam modern. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahada. Imam Al-Mawardi menyebutnya beberapa model negara. Yang pertama yaitu Darul Islam. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ajaran Islam adalah negara yang dikuasai oleh umat Islam dan hukum-hukum Islam yang diberlakukan di negeri tersebut. Yang kedua yaitu Darul Harbi. Menurut Abu Hanifah disebut sebagai negeri yang diperangi dengan 3 diri. Yang pertama yaitu sistem keamanan. Di negeri itu dikontrol oleh orang-orang kafir. Nah, yang ketiga yaitu Darul Ahdi, ialah negara non-muslim yang mengikuti perjanjian dengan Darul Islam bahwa mereka tidak akan memerangi Darul Islam dan akan membayar jizyah selama keamanan mereka dijamin. Dan yang terakhir yaitu sebuah negara non-muslim yang terkait dengan perjanjian damai dengan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan konsep Darul Ahdi Wasyahadah, Muhammadiyah berjuang, berdakwah, dan berjihad secara real
untuk bangsa terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.